Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Santri-santri kelas 3 semuanya semangat pagi, mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Santri kelas 3 semuanya, marilah kita lanjutkan kembali belajar PAI ya, pendidikan agama Islam. Ini mungkin adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan PAS, penilaian akhir semester 1, yang kemungkinan akan dilaksanakan di awal bulan Desember. Oke, seperti biasanya santri semuanya siapkan buku catatan. Jadi sambil mendengarkan, menyimak video, nanti bisa di stop dulu buat catatan. Setelah selesai menyimak video, jadi sudah punya catatan untuk belajar agar lebih mudah, untuk dihafalkan agar lebih mudah. Oke, ini ada 2 subtema materi terakhir PAI ya, kelas 3 semester 1. Ini yang pertama adalah sholat kewajibanku. Ini Pak Amir ambil dari satu buku saja, yaitu buku PAI Kemendikbud pada halaman 58. Ini dulu ketika awal kita belajar PAI di kelas 3, Pak Amir sudah pernah bagikan bukunya dalam bentuk file PDF. Silakan kalau misalnya ada yang merasa belum mendownload, dicek saja di Google Classroom di bagian yang pertama PAI, pasti ada di situ. Amir mulai ya, jelaskan ya. Inti ibadah sholat secara bahasa berarti doa, atau sholat secara bahasa bisa berarti zikir. Jadi ada 2, sholat secara bahasa bisa doa, bisa zikir. Kemudian sholat secara istilah syariat ya, syariat agama Islam adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Santri bayangkan sedang sholat, itu kan ada ucapan tertentu ya, bacaannya tertentu, ada gerakannya tertentu. Itu semuanya diawali dengan takbiratul ihram. Santri ketika sholat berdiri, mengangkat kedua tangan, kemudian Allahu Akbar sambil niat di dalam hati, itu namanya takbiratul ihram. Nanti ketika mau ruku, takbir lagi Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi kalau takbiratul ihram yang pertama ketika mau sholat bersamaan dengan niat di dalam hati. Kemudian diakhiri dengan salam. Kalau sholat sudah berakhir, kita tengok kanan, assalamualaikum warahmatullah. Ini namanya salam, diakhiri dengan salam. Oke, itu pengertian sholat secara istilah. Kemudian sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah santri tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat itu sudah ada waktunya, kayak subuh misalnya jam 4 sampai jam setengah 6. Ini misalnya ya. Kalau santri misalnya kok kesiangan pada hari Minggu, hari libur, bangunnya jam 7, ya bukan berarti santri itu terus tidak sholat subuh. Harus tetap sholat subuh meskipun bangun jam 7. Ini adalah makna tidak boleh ditinggalkan sholat sebagai tiang agama. Kalau sholat subuh jam 7 namanya mengqadha sholat, karena sholat sudah di luar waktunya, waktu yang sudah ditentukan, tapi harus tetap dikerjakan biar tidak berhutang sholat, gitu ya. Itu untuk santri putra. Kalau santri putri misalnya besok sudah besar, sudah balik, kemudian haid, itu biasanya kalau sedang haid ya tidak perlu mengqadha sholat ya, seperti itu. Kecuali ada hal-hal tertentu ya yang mungkin tidak perlu Pak Amir jelaskan di sini, besok saja kalau sudah kelas 6 mungkin. Kemudian sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihitung. Jadi ibadah yang pertama kali dihitung ketika di hari kiamat, yaitu di yaumul hisab, hari perhitungan, adalah sholat. Jadi yang harus bagus itu sholatnya santri, biar amal-amal yang lain bagus.
Kalau sholatnya bagus, amal yang lain menjadi bagus. Kalau amal yang lain tidak bagus, amal yang lain bagus ya, misalnya infak, sedekah, tapi sholatnya enggak bagus, amal yang lain ini juga jadi tidak bagus. Jadi yang penting adalah sholat yang bagus. Kemudian sholat sebaiknya dikerjakan di awal waktu ya, jadi ketika sudah adzan berbunyi misalnya sholat duhur, segera ambil wudhu dan kerjakan sholat. Kemudian juga dikerjakan di masjid atau musola. Lebih baik kalau santri putra mengerjakan sholat di masjid atau musola. Kalau itu sudah pasti berjamaah. Berjamaah nanti pahalanya 27 derajat pahala yang sempurna. Kalau santri putri tidak perlu ke masjid atau musola, tidak apa-apa, cukup berjamaah di rumah dengan ibunya, ataupun kalau misalnya ada ayahnya atau kakaknya, enggak masalah. Kemudian sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau santri semuanya rajin sholat, insya Allah akan dapat menghindari perbuatan yang keji dan mungkar dari perkataan ataupun perbuatan. Misalnya mencuri, memukul, menghina gitu ya. Itu perbuatan keji dan mungkar yang dapat menyakiti orang lain. Kemudian adalah sholat adalah bukti pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah adalah Tuhan kita semua, kita adalah hambanya Allah. Bukti kita sebagai hamba adalah sholat. Identitas kehambaan kita sebagai manusia adalah sholat. Jadi sangat penting sholat ya santri semuanya. Dan kita lanjut ke subbab kedua, hikmah sholat. Hikmah sholat itu manfaat sholat. Ini kurang lebih ada beberapa yang Pak Amir tuliskan. Pertama, selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau sholat pasti dekat dengan Allah, karena di situ sedang berzikir, sedang berdoa, sedang beristighfar, yang semuanya itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih disiplin waktu, karena sholat itu sudah ada waktunya, subuh sendiri, duhur sendiri, isya sendiri, itu kita terbiasa untuk disiplin. Kalau waktunya sholat ya sholat, walaupun sedang beraktivitas, aktivitasnya tinggalkan sejenak, itu namanya disiplin waktu. Kemudian hidup bersih ya, tentunya kalau santri karena sholat itu akan mengajarkan kita menjadi seseorang yang bersih. Kan sholat harus wudhu terlebih dahulu, suci badan, pakaian, dan tempat sebagai syarat sahnya sholat. Kemudian hati menjadi tentram. Kalau santri semuanya rajin sholat, hatinya tentram. Tentram itu diberikan oleh Allah kepada hati kita semuanya karena berzikir, karena berdoa, karena beristighfar. Kemudian memelihara dari perbuatan dosa. Santri yang rajin sholat insya Allah terhindar dari perbuatan dosa ya, karena tadi disiplin waktu subuh, nanti ingat oh bentar lagi duhur, wah ingat nanti sebentar lagi asar, ingat lagi sebentar lagi maghrib. Jadi tidak sempat terbesit dalam pikiran atau hatinya untuk berbuat dosa. Jadi perbuatannya itu yang positif semua. Kemudian yang terakhir membina persatuan dan persaudaraan. Sholat itu karena ada jamaah, itu membina persatuan dan persaudaraan. Kita jamaah menunjukkan kita itu bersatu. Karena jamaah kita mendengar bertemu orang-orang baru yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Ini memperbanyak saudara ya. Itu hikmah sholat. Yang terakhir ini Pak Amir singkat saja ya, tidak sampai detail, agar itu ya untuk mempersiapkan ujian ya, ujian PAS saja. Santri nggak usah khawatir karena PAS-nya seperti yang Pak Amir sampaikan tadi hanya 20 soal, pasti mudah sekali. Ini praktik sholat. Silakan santri lihat pada slide, itu ada gambar orang yang sedang sholat, ada 10 gambar. Amir jelaskan. Gambar yang pertama adalah santri yang berdiri tegak menghadap kiblat. Itu gambar 1 seperti itu. Menghadap kiblat kita yaitu Ka'bah. Karena posisinya di Indonesia itu berarti menghadap ke barat. Karena Ka'bah di negara Arab itu baratnya Indonesia. Kalau kita sudah menghadap ke barat berarti sudah menghadap ke kiblat. Itu seperti itu saja, yang enggak harus lurus sekali ya. Itu seperti itu. Kemudian
Yang kedua, angkat tangan. Lihat gambarnya ya, santri semua, itu namanya takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Itu ketika seperti itu santri harus niat dalam hatinya kerentek, misalnya sholat subuh, saya niat sholat subuh, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, santri lihat semua meletakkan tangan di antara pusar dan dada, itu seperti itu. Santri pasti sudah biasa melakukan meletakkan ya, tangan kanan biasanya di atas tangan kiri di antara pusar dan dada. Pusar itu wudel ya, wudel bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Yang penting santri tahu, oh ini takbiratul ihram, oh ini ruku, gitu aja. Tahu nama-namanya. Nyari ruku itu seperti itu. Nomor 4, lihat santri semuanya. Nah, kalau ruku gerakannya seperti itu sambil membaca Allahu Akbar. Nanti sambil membaca tasbih. Tasbihnya biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu seperti itu ya. Nomor 5, santri semuanya lihat i'tidal. Berdiri dari ruku namanya i'tidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Itu di bab yang lain ya, untuk dijelaskan biar videonya tidak terlalu panjang. Yang penting tahu santri, oh ini i'tidal, oh ini ruku, itu seperti itu saja sudah cukup. Yang keenam, lihat itu namanya sujud sambil membaca Allahu Akbar. Maksudnya ketika sudah i'tidal mau sujud, baca Allahu Akbar. Nanti ketika sujud pun membaca tasbih. Kemudian nomor 7, itu namanya duduk di antara dua sujud, membaca Allahu Akbar juga ya. Tiap mau pindah gerakan itu membaca Allahu Akbar. Nomor 8, santri semuanya lihat duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Ya nanti ketika seperti itu ada doanya sendiri ya, doa tahiyat. Kemudian nomor 9, duduk tasyahud akhir. Nah itu gerakannya seperti itu, nanti doanya juga ada tersendiri di babnya tersendiri ya. Ini Pamir menjelaskan nama-nama gerakannya saja. Yang nomor 10 terakhir adalah salam. Itu kurang lebih seperti sampai di sini ya materi terkait ayo sholat ya, ibadah sholat. Ini kita lanjut ke materi yang terakhir juga. Yang terakhir ya, santri bisa simak saja videonya sampai selesai dan siapkan buku catatan. Enggak harus dicatat semua, yang penting paling lama misalnya kayak ini kita akan belajar keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib. Paling tulis nama Nabi Yusuf, ayahnya siapa, adiknya siapa, kayak gitu aja, nggak harus ditulis semuanya. Dan soalnya pun Pak Amir insya Allah tidak terlalu susah, karena memang hanya 20 kan sangat sedikit sekali ya. Yang penting santri itu, santri yang baik itu adalah santri yang punya semangat dalam belajar, mau belajar seumur hidup, sejak kecil seperti sekarang sampai besok besar tua harus tetap belajar. Itu santri yang baik, yang sekolahnya benar, itu seperti itu. Nggak harus nilainya selalu bagus, prestasinya bagus, nggak harus. Oke, keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama, Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi. Santri semuanya bisa lihat di slide ya. Ini Pamir ambilkan dari buku PAI Kemendikbud halaman 71, hanya satu buku. Biasanya kan Pamir 2 buku, ini 1 buku biar ringkas. Pertama, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Adiknya bernama Bunyamin dan ada 10 saudara lainnya. Jadi Nabi Yakub mempunyai 12 orang putra. Ini yang nanti dikenal sebagai Bani Israel. Karena Nabi Yakub adalah orang yang Nabi yang sangat dekat kepada Allah, sehingga dijuluki Israel, Bani Israel ya. Oke, itu tentang nama ayah dan adiknya Nabi Yusuf. Kemudian ibu Nabi Yusuf alaihissalam bernama Rahel. Ini sudah meninggal ketika Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Semenjak saat itulah ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, sangat menyayangi
sangat dekat kepada Nabi Yusuf, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan, iri hati, dengki saudara-saudara atau kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Apalagi Nabi Yusuf kita tahu ya, adalah nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan. Kemudian suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Setelah mimpi seperti itu, Nabi Yusuf kemudian cerita kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub setelah mendengarkan ceritanya berpesan, wahai anakku Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpi tersebut kepada kakak-kakakmu, pada saudara-saudaramu, karena dikhawatirkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya ini nanti akan tergoda oleh setan dan mencelakai Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub juga punya firasat, punya perasaan atas mimpinya Nabi Yusuf, bahwa kelak suatu hari Nabi Yusuf akan mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu ya bisa punya jabatan, kalau di akhirat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai seorang hamba yang kedudukannya tinggi karena keimanannya dan ketakwaannya yang luar biasa. Oke, ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Kemudian selanjutnya saya dulu ya. Selanjutnya diajak pergi untuk dicelakai. Nabi Yusuf diajak pergi oleh kakak-kakaknya untuk dicelakai. Awal kisahnya Nabi Yusuf diajak bermain ke hutan oleh saudara-saudaranya. Ini secara singkat ya, cerita secara singkat. Tujuannya untuk mencelakai Nabi Yusuf, yaitu dengan membuangnya ke sumur. Nah, jadi ketika Nabi Yusuf sudah diajak oleh kakak-kakaknya, sudah diizinkan oleh Nabi Yakub untuk diajak bermain di tengah hutan gitu ya, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, karena di hutan itu ada sumur. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sumur, kakak-kakaknya ini pulang kemudian cerita kepada Nabi Yakub, ayahnya mereka semua, bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Untuk memperkuat kebohongan yang dibuat ini, dibawakanlah bajunya Nabi Yusuf yang sudah berlumuran darah. Ini darahnya darah palsu, mungkin dari darah kambing ya, seperti itu. Itu tentunya setelah mendengar cerita seperti itu, Nabi Yakub menjadi sangat sedih luar biasa. Bahkan karena saking sedihnya itu sampai penglihatannya itu menjadi sakit, menjadi tidak bisa melihat. Kemudian yang ketiga, diselamatkan saudagar. Sumur tempat Nabi Yusuf dibuang adalah tempat pedagang-pedagang mengambil air. Tibalah ada seorang pedagang yang mengambil air dengan timba, diangkatlah timba, ternyata ada Nabi Yusuf yang berpegangan pada timba. Ya, orang itu yang saudagar ini tentunya senang karena menemukan seorang anak kecil ya. Kemudian dibawalah Nabi Yusuf ke pasar untuk dijual, dan yang membeli ternyata adalah Zulaikha, istri raja di sana ya, di Mesir sana waktu itu. Kemudian mimpi raja ini subbab yang keempat. Suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Ini kisah sudah di kerajaan ya. Nabi Yusuf sudah menjadi anak angkatnya Zulaikha. Suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum yang kering. Alhasil setelah mimpi seperti ini, raja mengumpulkan para penasehat kerajaan, para bawahannya,
untuk bertanya kira-kira ada yang bisa menafsirkan, memberikan penjelasan enggak atas mimpinya raja. Ternyata tidak ada yang tahu. Singkat cerita, pada akhirnya Nabi Yusuf disuruh untuk datang ke raja. Karena rumornya ya, rumor cerita yang beredar Nabi Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi. Datanglah Nabi Yusuf ke raja dan menyanggupi bahwa bisa menjelaskan mimpinya raja. Ini slide selanjutnya. Setelah sampailah di hadapan sang raja, kemudian Nabi Yusuf menceritakan atau menjelaskan akan mimpinya sang raja dengan berkata, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut dan simpanlah hasil panennya, karena 7 tahun setelah itu akan terjadi akan terjadi keadaan yang sangat sulit. Setelah mendengarkan penjelasan tafsir mimpinya Nabi Yusuf kemudian diangkat oleh sang raja menjadi pejabat kerajaan. Karena hebat ya, mimpinya bisa ditafsirkan, diangkat jadi apa? Pejabat urusan pangan. Biar nanti bisa mengatasi ketika musim paceklik seperti yang dijelaskan Nabi Yusuf itu tiba. Kemudian sebab yang kelima, Nabi Yusuf menduduki jabatan. Setelah 7 tahun berhasil menanam gandum, tibalah 7 tahun berikutnya, masa yang sulit ini tiba. Sebagaimana yang ditafsirkan Nabi Yusuf atas mimpinya sang raja. Orang-orang kemudian mulai berdatangan, masyarakat di situ ya, rakyatnya itu mulai berdatangan ke gudang penyimpanan makanan yang disediakan oleh kerajaan. Beberapa yang datang ternyata adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf masih mengenali mereka. Sampai akhirnya Nabi Yusuf mendekati mereka untuk menanyakan tentang asal-usul keluarganya, dari mana mereka tinggalnya di mana. Setelah mereka menjelaskan, karena ditanya Nabi Yusuf tersebut, Nabi Yusuf kemudian bertanya, kenapa kalian itu tidak membawa adik kalian yang paling kecil, yang namanya Bunyamin? Tanya seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan, besok kalian kalau mau ambil bahan makanan, ajaklah adik kalian yang namanya Bunyamin itu ya. Kalau tidak mau, kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan. Itu adalah amanat ya, pesannya Nabi Yusuf, perintahnya Nabi Yusuf kepada rakyat, yang mana rakyat ini sebenarnya adalah saudaranya Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf bisa memerintahkan seperti itu? Karena kita tahu sudah menjadi pejabat kerajaan. Kemudian Bunyamin datang ke istana. Setelah saudara-saudara Yusuf sampai di rumah, mereka menceritakan pertemuan mereka dengan pejabat kerajaan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, yang mana meminta Bunyamin besok ikut ke istana. Nah, keesokan harinya mau tidak mau datanglah Bunyamin ke istana dan saudara-saudaranya tadi. Di sela-sela waktu menumpuk bahan makanannya, jadi mengambil bahan makanan, waktu itu di sela-sela sedang mengambil, Nabi Yusuf itu menghampiri Bunyamin, kemudian berbisik, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Ini Nabi Yusuf bilang kepada Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Ya tentunya Bunyamin percaya ya. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf itu mempunyai rencana bagaimana agar Bunyamin ini tetap tinggal di istana, tinggal di kerajaan bersama Nabi Yusuf. Dibuatlah rencana, memerintahkan seseorang ya, karena dia pejabat bisa memerintahkan yang di bawah jabatannya untuk memasukkan gelas emas ke dalam
karungnya Bunyamin, gelas emas milik kerajaan. Nah, setelah seperti itu tentunya semuanya tahu bahwa kerajaan kehilangan gelas emasnya. Sebelum para rakyat ini ya, masyarakat ini yang sedang mengambil gandum tiba, sebelum pulang itu diperiksa satu-satu. Nah, setelah dicek satu-satu ternyata ketemulah gelas emasnya, ternyata berada di karungnya Bunyamin. Akhirnya Bunyamin ditangkap, tidak diperbolehkan pulang. Sementara saudara-saudaranya Bunyamin, kakak-kakaknya ini dipersilahkan untuk pulang. Tapi bukan berarti Bunyamin nanti akan ditangkap dan dipenjara, tidak. Ini kan hanya rencananya Nabi Yusuf saja. Nanti Bunyamin akan baik-baik saja. Nabi Yusuf bisa menjelaskan di situ bahwa ini adalah rencananya. Nah, dan kita ke slide selanjutnya. Kemudian yang keenam, saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil bahan makanan berikutnya, Nabi Yusuf itu mempertemukan Bunyamin. Kan Bunyamin sudah tinggal di istana. Mempertemukan Bunyamin, dirinya ya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ini yang mau mengambil bahan makanan lagi. Kemudian berkata, Nabi Yusuf itu berkata kepada saudara-saudaranya, berkata seperti ini, sadarlah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Kemudian alhasil setelah mendengar seperti itu mereka terkejut, karena di hadapan mereka adalah Nabi Yusuf yang dulu pernah dimasukkan ke sumur oleh mereka. Dan pada akhirnya itu mereka mengakui kesalahan dan meminta maaf pada Nabi Yusuf. Sebenarnya bisa saja Nabi Yusuf itu memasukkan mereka ke dalam penjara, karena Nabi Yusuf kan adalah pejabat di kerajaan itu. Tetapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu, tetapi justru memohonkan ampun kepada Allah dan agar diberi rahmat mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat Nabi yang sangat luar biasa, walaupun disakiti tetapi tetap memaafkan, bahkan justru mendoakan yang lebih baik. Nah, itu seperti itu. Setelah didoakan seperti itu, berarti saudaranya Nabi Yusuf tidak dipenjara. Bahkan sebelum pulang, Nabi Yusuf itu menitipkan jubahnya ya, jubah yang dipakai, karena di sana pakaian adatnya ya seperti orang Arab, pakai jubah. Jubahnya agar nanti diberikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, untuk diusapkan ke wajah ayahnya. Kita tahu Nabi Yakub itu mengalami sakit penglihatan, tidak bisa melihat karena saking sedihnya itu, kehilangan dua anak kesayangannya begitu ya. Itu sampai penglihatannya menjadi hilang. Setelah sampai di rumah, jubahnya dititipkan, yang dititipkan Nabi Yusuf diberikan kepada Nabi Yakub ayahnya ini, diusapkan ke wajahnya sampai akhirnya Nabi Yakub menjadi sembuh, penglihatannya normal kembali. Kemudian pesan yang kedua itu nanti agar ayahnya segera saja dibawa ke istana, dibawa ke kerajaan. Nah, keesokan harinya saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan ayahnya ini Nabi Yakub dibawa ke kerajaan, dibawa ke istana. Setelah sampai di sana, Nabi Yusuf alaihissalam tentu menyambut kedatangan ayahnya yang sudah sangat lama tidak bertemu ya. Sudah sangat lama berpisah, ketemu pasti sangat senang kembali, dan saudara-saudaranya juga ikut semua. Ini kurang lebih ya santri kelas 3 semuanya kisah tentang Nabi Yusuf. Mungkin untuk tentang Nabi Syuaib nanti Pak Amir coba carikan video dari temennya Pak Amir ya, karena ini biar tidak terlalu panjang, nanti coba Pak Amir gabungkan dengan video dan yang membahas tentang keteladanan Nabi Syuaib. Nah, ini materi terakhir sebelum kita
PAS. Pokoknya santri tidak perlu khawatir, PAS itu hanya 20 soal, pasti mudah. Yang penting santri belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pamir akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.